Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Dalam situasi pandemi seperti ini, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dimanapun anak-anak berada. Tetap terapkan 3M. Mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker saat beraktivitas, dan menjaga jarak, menghindari kerumunan. Oh iya, bertemu kembali bersama Ustazah Anggra dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tema 5 Cuaca. Sebelum kita belajar materi kita pada hari ini, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Dengan menuliskan pokok-pokok informasi dari teks, siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efektif. Nah, sekarang kita memasuki subtema 1, keadaan cuaca. Anak-anak bisa memperhatikan gambar di samping perkiraan cuaca di Indonesia ya. Nah, siapa yang pernah menonton berita di televisi tentang perkiraan cuaca? Pastinya semua anak-anak pernah ya melihat berita atau info yang disiarkan di televisi mengenai perkiraan cuaca. Adakah yang tahu apakah perkiraan cuaca itu? Pasti tahu semuanya. Perkiraan cuaca adalah taksiran perubahan cuaca setiap harinya. Siapa yang tahu ada jenis cuaca apa saja di negara kita Indonesia? Nah, siapa nih yang tahu? Ya, ada cuaca mendung, cerah, hujan, panas, dan lain sebagainya ya. Oke, untuk menjawab hal itu semuanya, mari kita simak bacaan berikut ini. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak anak-anak untuk membaca. Disimak dengan baik ya. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asyik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap, angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin, angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, dari bacaan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa di wilayah tertentu cuaca selalu berubah-ubah ya anak-anak. Ada yang wilayahnya cerah, ada juga yang berawan, ada juga yang hujan. Karena apa? Cuaca itu adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Dan setiap tempat itu memiliki cuaca yang berbeda. Jadi anak-anak harus ingat ya. Nah, di sini Udin dan Beni bermain bola di lapangan pada sore hari dan ketika itu anginnya bertiup sepoi-sepoi. Ternyata tiba-tiba cuaca berubah ya anak-anak. Berubah apa? Iya, berubah menjadi mendung, kemudian langit makin gelap dan hujan rintik-rintik mulai turun. Nah, dari sini kita melihat perubahan cuaca ya. Dari angin bertiup sepoi-sepoi, kemudian mendung dan sampai hujan.
Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa keadaan cuaca memang berubah-ubah setiap harinya ya anak-anak. Kadang dingin, kadang panas, pada saat pagi hari terasa dingin, bahkan saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Begitu ya anak-anak. Sekarang Ustazah akan mengajak anak-anak untuk mengamati simbol-simbol cuaca berikut. Udara malam sehabis hujan terasa lebih dingin. Udin melanjutkan aktivitas dengan belajar. Ayo kita bantu Udin menyelesaikan soal-soal berikut ini. Tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, anak-anak tahu tidak? Ini simbol cuaca apa ya? Iya, ini adalah simbol cuaca ketika mendung. Ini yang kedua, siapa yang tahu? Benar sekali, ini cuaca cerah. Yang ketiga adalah cuaca sedang hujan. Yang keempat adalah cuaca sedang pagi hari yang cerah, ya. Kemudian yang keempat adalah cuaca yang cerah atau berawan seperti itu. Nah, cuaca dapat berubah-ubah sewaktu-waktu ya anak-anak, terkadang cerah, berawan, mendung, atau hujan. Nah, di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca. Amati dengan baik-baik, anak-anak bisa menghafalkannya. Nah, anak-anak silakan memperhatikan satu persatu. Di sini adalah simbol malam hari yang cerah, simbol cuaca ketika hujan, mendung, cerah, dan berawan. Jangan lupa ya. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan tugas menulis untuk anak-anak. Amati cuaca selama 5 hari, lengkapi tabel di bawah ini. Gunakan simbol cuaca yang sudah kita pelajari ya. Di sini ada waktu siang dan malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat yang harus anak-anak amati cuacanya dengan menggunakan simbol cuaca. Cuaca apa yang sering terjadi di daerahmu 5 hari ini? Sangat mudah sekali kan? Nah, selanjutnya tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Gunakan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Di sini ada cerah, berawan, dan hujan. Contohnya seperti yang di bawah ini ya anak-anak. Hujan. Cuaca hujan terjadi di saat butiran air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi. Pada waktu cuaca hujan terjadi, langit biasanya berubah menjadi gelap dan matahari tertutup oleh awan mendung, sehingga suhu udara menjadi dingin. Nah, kurang lebih seperti itu ya anak-anak, dan anak-anak bisa membuat dengan kalimat anak-anak sendiri. Semangat ya! Nah, dari yang sudah kita pelajari, kita dapat menyimpulkan bahwa cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Oleh sebab itu, sering terjadi pada suatu tempat udara berawan atau hujan turun lebat, tetapi di tempat yang lain cuaca terang benderang. Cuaca dapat diperkirakan dari hasil pengamatan cuaca yang dilakukan secara terus-menerus oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau sering juga disebut dengan BMKG yang berpusat di Jakarta. Badan Meteorologi dan Geofisika bertugas menyelidiki dan mencatat keadaan udara seperti suhu udara, temperatur udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memiliki stasiun-stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Ilmu yang mempelajari cuaca dinamakan meteorologi. Nah, anak-anak harus ingat ini ya. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak anak-anak untuk mengamati bacaan berikut. Hujan deras turun semalaman. Pagi hari terasa lebih dingin. Udin, Edo, dan Beni berangkat ke sekolah bersama. Edo memakai jaket ke sekolah. Jaket berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin.
Kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin. Pakaian tambahan jaket atau sweater membuat tubuh hangat. Makanan juga dapat membuat tubuh hangat, begitu juga minuman. Banyak makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan serunya. Mereka akan mengadakan festival makanan daerah. Setiap siswa membawa makanan dari daerah asalnya. Kemudian mereka memberikan penjelasan singkat tentang makanan tersebut. Wah, sangat seru ya kegiatannya. Hari mulai beranjak siang, matahari bersinar cerah. Edo membuka jaketnya. Dia mulai merasa gerah. Keadaan cuaca dalam satu hari bisa berubah-ubah. Pagi hari cuaca mendung, siang hari cuaca bisa menjadi panas, sore hari cuaca bisa berubah hujan. Tahukah kamu apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Kita dapat meramal keadaan cuaca. Caranya dengan mengamati unsur-unsur cuaca. Misalnya, suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Kita juga dapat mengamati curah hujan, melihat keadaan awan dan keadaan angin. Unsur cuaca tidak sama pada semua tempat. Cuaca terjadi pada suatu tempat yang tidak luas. Terjadinya pun pada waktu tertentu. Amati keadaan di sekitarmu, bagaimana keadaan cuacanya. Kegiatan apa yang dilakukan ketika keadaan cuaca seperti itu? Dampak apa yang kita rasakan? Bagaimana jika keadaan cuaca seperti itu berlangsung lama? Nah, jadi anak-anak sekarang sudah bisa memahami ya, bahwa cuaca itu adalah keadaan udara pada suatu tempat. Nah, cuaca sendiri bisa berubah-ubah setiap harinya. Misalkan pada pagi hari cuaca sedang cerah, kemudian sore hari tiba-tiba mendung, atau malam hari bisa turun hujan. Seperti itu ya anak-anak, dan setiap tempat atau wilayah itu pasti berbeda cuacanya. Dan kita bisa meramalkan atau memprediksi kira-kira cuaca pada hari ini apa. Kita bisa melihat dari suhu udara atau kelembapan atau ketekanan udara pada saat ini. Misalkan hari ini angin bertiup kencang, berarti menandakan akan turun hujan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, yuk pahami. Nah, di sini cuaca pada saat dingin kita sebaiknya memakai baju yang tebal atau hangat. Nah, ketika suasana panas, kita juga bisa meminum minuman yang segar atau menyegarkan tubuh kita. Seperti itu ya. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak anak-anak untuk membaca. Jangan takut pada hujan. Nah, sangat menarik sekali ya bacaannya. Cuaca mulai berganti menjelang siang. Matahari tertutup awan. Mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Makna ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam. Itu menandakan akan turun hujan. Saat hujan terkadang petir dan kilat menyertai. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Tentu saja pernah ya. Saat hujan, sebaiknya kita berlindung dalam rumah. Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman. Tidak perlu takut dengan suara petir, jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita, pastikan berlindung di tempat yang aman. Sebaiknya lakukan aktivitas di dalam rumah saja, nikmati makanan atau minuman hangat. Wah, jadi seperti ini ya anak-anak. Anak-anak tidak perlu takut pada hujan ketika ada kilat ataupun petir. Nah, apa yang seharusnya anak-anak lakukan ketika cuaca seperti itu? Yang harus anak-anak lakukan adalah tetap berlindung di dalam rumah dengan
menyantap makanan yang ada atau minuman yang ada di rumah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya adalah menulis. Carilah 5 kata yang berhubungan dengan cuaca, temukan pada bacaan di atas, lalu jelaskan maknanya secara tertulis. Jadi dari bacaan di sini ada hujan, ada kata petir dan lain sebagainya. Anak-anak bisa menjelaskan apa arti dari kalimat tersebut ya. Semangat ya anak-anak, ini mudah sekali. Nah, akhirnya sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya anak-anak sudah belajar dengan rajin. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.